ATG-nya itu Mhm. total aset sitaannya lebih besar, nah itu nanti kita ada kelebihannya itu bagaimana Pak? Tidak dianggap atau akan tetap dianggapkan dimasukkan dibagikan ke kerugiannya PPI ATG? Nah, itu berdasarkan putusannya itu bila ada kelebihan disita untuk negara. Oke. Ya, jadi kita tetap fokus untuk yang kita laporkan kerugiannya ya, berarti ya. Betul. Jadi untuk Bapak dan Ibu mohon fokus kepada berkas Bapak Ibu. Ya kan nanti ada permintaan tanda tangan, mohon segera ditandatangan. Gitu. Karena kami memberikan gambaran ya dari perwakilan yang lain, mereka itu masih sibuk-sibuk menyuruh klien-klien atau korban-korban yang mereka wakili untuk kirim lagi dokumen, kirim lagi. Dan Bapak mengetahui bahwa mengadministrasikan dokumen itu yang dikirim dari Indonesia bagian timur, bagian barat, bagian tengah, bahkan satu kota pun kalau datangnya tidak bersamaan dan tidak sudah rapi itu luar biasa. Dan orang punya waktu dan kesempatan yang berbeda kan. Sedangkan dari kami sudah nyiapin semua, kami sudah punya dokumen Bapak Ibu. Kami hanya ingin Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja, gitu. Oke, dan kita fokus 60% dari yang kita harus dapatkan gitu Pak ya, berarti ya. Tadi Pak Davidson bilang ya dari 10 menjadi 40 untuk fee-nya, jadi kita mendapatkannya yang 60 aja gitu ya. Betul, betul. 60 dari yang angka proporsional yang akan dikeluarkan nanti, yang angkanya bakal fluktuatif juga. Fluktuatifnya gimana? Ya kami memperkirakan bahwa bakal banyak perwakilan-perwakilan yang nggak bisa mengumpulkan data-data korbannya, member-member yang masuk dalam berkas itu, sampai dengan deadline. Ya kan, mereka nggak siap. Nggak seperti kami udah siap. Dan itu akan memperkecil jumlah penerima berbanding dengan nilai aset sitaan ini. Jadi itu ada benefitnya juga sih, Bapak. Oke, ya. Itu cukup dah Pak Davidson. Makasih Pak. Makasih Bapak Sulistiono. Mungkin berikutnya pertanyaan dari Pak Andi Tio. Monggo Pak Andi Tio. Selamat sore Pak, suara saya jelas ya Pak? Jelas sekali Pak. Pak, ini saya sedikit mau tanya. Ya, Untuk yang pertama, apakah nanti ke depannya kan ini kan fee-nya sudah naik dari 10% ke 40% Pak? betul. Apakah akan kemungkinan nanti akan ada perubahan lagi? Contoh ya Pak, kita sih berharap yang di sini pasti berharap ya fee-nya ada penurunan. Misalnya 5% juga cukup kita happy gitu ya Pak. Tapi apakah nanti dari 40% seiring berjalannya lagi akankah tiba-tiba ada perubahan naik? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, Pak, untuk nanti saat pencairan dan atau proses selanjutnya, bila kita nih, Pak, ada yang kan tidak semuanya di daerah ini kan di Malang, Pak, Ya. pengadilannya. Kita kan kalau berada di luar kota, mungkin ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. eh, kita harus hadir ke Malang lagi untuk ini kan kita pasti udah keluar biaya kos Pak, belum dipotong 40% tersebut. Apakah nanti sampai pencairan itu kita itu udah nggak perlu hadir, tinggal nunggu masuk ke rekening atau kita harus hadir Pak? Karena kan ya kita fair aja Pak, kita hitung. Misalnya kalau dari yang jumlahnya tidak terlalu besar seperti saya dipotong 40% dan saya sendiri sekarang sedang lagi di luar kota Pak, tidak di daerah Jawa. Untuk di daerah Kalimantan yang biaya terbangnya itu cukup lumayan Pak kalau harus ke Malang atau ke Surabaya. Ke Surabaya sendiri kita sudah 2 juta, pulang pergi dari 4 hampir 5 juta Pak, belum biaya akomodasi yang lain. Ya. Ini bagaimana Pak penjelasannya gitu. Kalau saya minta dijabarkan sorry yang seperti ini karena kan ya kalau misalnya kita dari misalnya nominal punya saya sendiri tidak terlalu besar. Let's say kita ngomong 40 juta, Pak. 40 juta nanti dari belum presentase yang lainnya dipotong fee 40%. Misalkan tinggal 10 atau berapa terus saya harus terbang tapi cair tapi ujung-ujungnya saya juga boncos. Ya apa, Pak? Ya. Gitu.
Malah Baik. bukan tidak merasakan, malah habis semua. Itu ya, Ya. Pak. Mohon dibantu jawabnya, Pak. Oke, terima kasih Pak Andityo. Dapat saya terangkan, sedari awal Bapak Ibu kan sudah menunjuk kuasa hukum, ya kan, untuk melindungi, untuk membela kepentingan Bapak Ibu. Nah, dengan adanya surat kuasa sedari awal, Bapak Ibu itu nggak perlu hadir secara langsung, sudah diwakili secara sah, secara hukum dengan surat kuasa yang telah diberikan. Nah, terkait dengan proses pencairannya itu bagaimana, apakah harus datang atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Saya tekankan kembali bahwa nanti ganti rugi itu akan dilakukan oleh paguyuban ATG atau PPI ATG yang akan ditransfer langsung kepada Bapak Ibu ke nomor rekening Bapak Ibu yang informasinya sudah kami mintakan sedari awal. Informasi itu yang akan kami berikan ke PPI ATG, ke paguyuban ATG.